Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, perkenalkan nama Taruna Gusti Muhammad Atorik, Prodi TPPI Perdana, NIT 19602141. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas bioterapi penyakit ikan menggunakan bahan herbal TM4 dengan judul rimpang kunyit. Rimpang kunyit dengan nama latin Curcuma domestica merupakan tanaman obat berupa semak dan bersifat tahunan perennial yang tersebar di seluruh daerah tropis. Kata curcuma berasal dari bahasa Arab curcum dan Yunani carcum. Menurut Syamsuddin 1994, kunyit merupakan salah satu bahan alami yang bersifat menghambat bakteri dan jamur. Rimpang kunyit yang digunakan ekstraksi adalah kunyit yang masih segar. Proses pembuatan ekstraksi metanol kunyit dilakukan berdasarkan Yacob 2010 dengan menggunakan metode maserasi dan evaporasi. Langkah-langkahnya, terlebih dahulu kunyit segar dicuci bersih, kemudian ditiriskan dan dikeringkan selama 3 hari sampai kunyit benar-benar kering, dan setelah kering kunyit dihaluskan sampai berbentuk bubuk. Bubuk kunyit yang telah diayak direndam dengan metanol 96% hingga homogen yang direndam selama 2 kali 24 jam. Maserasi bubuk kunyit disaring menggunakan kertas Whatman nomor 42. Fitrat diperoleh kemudian diuapkan dengan rotary vacuum evaporator pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius dengan kecepatan 120 rpm. Ekstrak yang dihasilkan dalam bentuk pasta. Ekstrak yang diperoleh kemudian disimpan dalam botol steril pada suhu 5 derajat Celcius agar ekstrak tetap awet. Ekstrak rimpang kunyit berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup ikan yang terinfeksi bakteri Aeromonas hydrophylla dan berpengaruh pada nilai kelangsungan hidup ikan. Kemampuan tanaman kunyit dalam mengobati penyakit motile Aeromonas septicemia atau MAS yang disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophylla ini disebabkan oleh senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit diketahui mengandung senyawa tanin, alkanoid, flavonoid, kurkuminoid, dan saponin. Senyawa ini bersifat antiseptik dan antibakterial yang setara dengan chloramphenicol yang sudah terbukti efektif untuk pengobatan penyakit MAS yang menyerang ikan gurami. Tanin mempunyai kemampuan sebagai antibakteri, di antaranya dengan cara mendenaturasikan protein. Protein yang terdenaturasi akan menghambat cara kerja enzim. Apabila kerja enzim terhambat, akan menyebabkan terhambatnya proses metabolisme. Dengan terhambatnya metabolisme, maka pertumbuhan dan perkembangan bakteri juga akan terhambat. Selanjutnya, senyawa alkanoid. Mekanisme alkanoid sebagai antibakteri dapat mengganggu penyusun peptidoglikan atau penyusun dinding sel pada bakteri. Lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan bakteri mengalami kematian. Selanjutnya, senyawa flavonoid yang terkandung dalam ekstrak kunyit. Menurut Robinson 1995, senyawa flavonoid mempunyai kemampuan dapat merusak membran plasma, serta pada konsentrasi yang rendah, senyawa tersebut dapat merusak susunan serta permeabel dinding sel bakteri. Tetapi pada konsentrasi tinggi, senyawa tersebut dapat mengakibatkan koagulasi atau dapat menyebabkan pengumpulan protein yang dapat mengakibatkan denaturasi protein sehingga protein tidak dapat berfungsi lagi.
Selanjutnya, kandungan kurkumin pada kunyit. Kandungan kurkumin ini dapat menyebabkan rusaknya jaringan sel jika diberikan konsentrasi yang tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.